Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Rafila Faruk. Saya dari 10Q. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian sejarah. Metode sejarah. Metode sejarah merupakan sistem prosedur yang benar untuk pencapaian kebenaran melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah dilakukan setelah penentuan topik penelitian dan perumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian sejarah. Sumber sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang membentuk masa kini. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, baik berdasarkan sifat maupun bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Berikut ini adalah penjelasan sumber primer. Sumber primer, sumber sejarah yang termasuk ke dalam sumber primer dapat berupa peninggalan asli yang benar-benar berasal dari zaman tersebut. Contohnya, prasasti kronik atau catatan peristiwa dan piagam. Sumber sekunder merujuk kepada benda tiruan dari benda aslinya. Sumber sekunder juga nggak bisa berupa sumber kepustakaan. Contohnya tiruan prasasti yang banyak ditemukan di museum, terjemahan kitab, dan laporan penelitian sejarah. Sumber tersier. Sumber sejarah yang tergolong ke dalam sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah. Biasanya penulisannya tidak melakukan penelitian langsung mengenai topik sejarah yang dibahas. Adapun sumber sejarah berdasarkan bentuk terbagi menjadi 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya berupa prasasti maupun catatan harian. Sumber lisan. Sumber sejarah berupa sumber lisan didapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dari peristiwa sejarah. Sumber ini cukup sulit diperoleh karena pelaku atau saksi mata hanya bisa memberikan keterangan lisan ketika masih hidup saja. Sumber benda. Sumber benda, sumber sejarah diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Contoh sumber sejarah berupa benda adalah candi dan gerabah. Perkembangan historiografi. Perkembangan historiografi adalah gabungan dari 2 kata, yaitu histori atau historia, yang berarti sejarah, dan grafi yang artinya deskripsi atau penulisan. Jika digabungkan, historiografi adalah deskripsi atau penulisan sejarah perkembangan historiografi Indonesia, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional adalah sebuah bentuk dari tradisi penulisan sejarah yang dapat berlaku pada sebuah masa yang mana manusia sudah mulai mengenal macam-macam bentuk tulisan. Contoh dari historiografi tradisional seperti Hikayat Aceh, Babat Tanah Jawi, Babat Majapahit, dan lain sebagainya. Historia kolonial adalah sebuah bentuk penulisan sejarah yang menjelaskan mengenai masalah penjajahan atas Indonesia oleh Belanda. Contoh historiografi kolonial seperti Java Geografis, Etnologis, Historis, karya dari Vet dan Oud and New Indian, yang merupakan karya dari D. Evelyn. Historia modern adalah penulisan dalam sejarah yang menggunakan metodologi atau cara analisis kritis dan memiliki pedoman pada prinsip sejarah. Sebagai ilmu contoh dari historiografi modern adalah Pengantar Sejarah Indonesia Baru yang merupakan karya dari Sartono Kartodirjo, Ulama Kekuasaan, karya dari Jahid Burhanuddin, dan karya lainnya. Langkah-langkah penelitian sejarah. 1. Pemilihan topik. Langkah awal dalam merumuskan sebuah peristiwa sejarah adalah menentukan topik yang akan dibahas. Pemilihan topik peristiwa sejarah yang akan diteliti hendaknya memiliki kriteria seperti layak menjadi bahan penelitian,
bukan merupakan pengulangan atau duplikasi yang sudah ada, serta ketersediaan sumber atau bahan penelitian sejarah. Untuk mendapatkan sebuah topik penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan rumus 5W plus 1H dalam melakukan pengujian dan merumuskan topik apa yang akan peneliti pilih. 2. Heuristik. Setelah menentukan topik apa yang akan dibahas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan sumber. Tahapan ini berperan penting karena menjadi dasar peristiwa yang akan disusun sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Pada tahapan heuristik, seorang sejarawan mengumpulkan sumber dengan tingkatan yang paling kuat hingga paling lemah berdasarkan sifatnya atau sumber primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, seorang peneliti juga harus mampu menggali sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah lisan, tulisan, benda, dan audiovisual. 3. Eksternal. Kritik eksternal adalah pengujian keaslian melalui bahan yang digunakan. Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan seseorang peneliti, yaitu autentitas, kesesuaian sumber, orisinalitas, keaslian, dan integritas keutuhan sumber. 4. Kritik internal. Kritik internal dilakukan untuk menguji isi dari sumber sejarah. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sifat sumber atau keresmian sumber, latar belakang sumber, dan pembanding sumber lain. 5. Interpretasi. Setelah melakukan kritik sumber dan diketahui bahwa sumber yang dikumpulkan sesuai dengan yang akan diteliti, maka langkah selanjutnya adalah menafsirkan dan menghubungkan antar peristiwa yang telah diverifikasi sehingga menjadi satu bagian utuh. Penafsiran dilakukan harus dilandasi sifat objektif dan harus bersifat rasional. 6. Historiografi. Pada tahapan akhir penelitian sejarah dilakukan pencatatan terhadap hasil penelitian yang telah melalui langkah-langkah metodologi sejarah. Penelitian tidak hanya melaporkan semata, namun harus memahami peristiwa sejarah yang ditulis dan hasil pemikirannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.